Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama kembali di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 49 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagunganku. Saudaraku, ada beberapa pernyataan yang ada di dalam ayat 3 dari pasal 49 kitab Yesaya ini. Yang pertama, saudaraku, dikatakan ia berfirman kepadaku. Saudaraku, ketika seseorang berbicara kepada orang lain atau orang tua, menyapa, berkata-kata kepada anak-anaknya atau anggota keluarga yang lain, itu tandanya bahwa dia mengasihinya. Nah, ini dinyatakan, saudaraku, bahwa Allah berfirman kepada kita. Allah berfirman, Allah berkata-kata kepada kita karena Allah mengasihi dan menyayangi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya pernyataan berikutnya adalah, Engkau adalah hambaku Israel. Pernyataan engkau adalah hambaku ini mengandung satu pengakuan daripada Tuhan yang mengasihi dan menyayangi bangsa Israel. Dan kita hari-hari ini disebut sebagai Israel rohani di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini diteguhkan dengan firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 yang menyatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini, saudaraku, meneguhkan kepada kita bahwa kita umat yang sudah ditebus, kita yang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, adalah umat kepunyaannya sendiri. Dia yang sudah menebus kita, kita menjadi umat milik kepunyaannya, saudaraku. Kita menjadi hambanya, menjadi hamba-hambanya yang dikasihinya. Saudaraku, kita menjadi hamba Tuhan karena kita melakukan perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menjadi hambanya karena memang kita sudah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, dari hamba kegelapan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini melekat, ada kuasa, ada otoritas, ada wewenang yang diberikan kepada kita untuk kita menyatakan perbuatan Allah yang besar dari Dia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pernyataan berikutnya, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami, saudaraku. Dan ini kesempatan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita mengalami firman-Nya.
kita mengalami kuasa-Nya, kita mengalami penyertaan-Nya yang luar biasa, kita mengalami pertolongan-Nya yang dahsyat di dalam hidup kita mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menceritakan kebesaran Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ini kepada banyak orang. Supaya apa, saudaraku? Supaya setiap orang yang mendengarnya, setiap orang yang menyaksikannya, karena kita menyaksikan kasih Tuhan itu, mereka menjadi percaya, mereka menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sebagaimana kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, demikian pula banyak orang boleh terpanggil keluar dari kegelapan dan menuju terang Tuhan yang ajaib. Ini kesempatan bagi setiap kita, saudaraku. Mari kita sambut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah itu terjadi di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan melalui hidup kita dan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.